Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ardi Chana Farm. Semoga teman-teman semuanya, sahabat albumin semuanya diberikan kesehatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai pemberian tanaman air untuk ikan gabus kita, terutama bisa dilakukan di bibit ataupun di indukan ikan gabus kita. Jadi jika teman-teman semuanya mengambil tanaman air dari sungai, dari rawa ataupun dari sawah, itu sebetulnya tidak saya sarankan untuk langsung dimasukkan ke dalam kolam. Jadi ada beberapa proses, ada beberapa tahapan-tahapan yang memang kita harus lakukan sebagai bentuk preventif atau pencegahan bakteri-bakteri penyakit ataupun virus dan lain sebagainya, sehingga tidak sampai masuk ke dalam kolam kita. Jadi seperti itu. Nah, untuk tanaman airnya sebetulnya bebas ya teman-teman, bisa menggunakan apu-apu, bisa menggunakan eceng gondok, tetapi saya tidak sarankan untuk menggunakan yang kalau orang sebut itu namanya mata lele. Saya tidak sarankan untuk menggunakan mata lele, karena jika untuk indukan ikan gabus, nanti kalau bertelur nggak kelihatan telurnya nanti, jadi ketutupan sama mata lelenya itu. Ya. Kemudian yang saya gunakan di sini, kebetulan kapan hari itu tanaman eceng gondok saya pada mati semua ya, mungkin karena panas sekali hawanya ini ataupun faktor yang lain. Jadi akhirnya saya ambil lagi di belakang rumah saya, alhamdulillah ada sungainya. Jadi saya kali ini menggunakan tanaman air yang bernama apu-apu. Ya, kita sering sebutnya itu sebagai apu-apu. Jadi langkah-langkah pertamanya yang harus kita lakukan sebelum tanaman air tersebut kita masukkan ke dalam kolam kita adalah, yang pertama adalah cuci bersih dahulu. Ya. Yang pertama harus dicuci bersih, terutama di akar-akar tanaman air tersebut, entah itu eceng gondok ataupun apu-apu. Jadi kita benar-benar harus memastikan bahwasanya lumpur segala macam itu harus bersih. Ya, saya khawatirnya yang namanya bentuk preventif ya seperti ini. Jadi kita benar-benar mencegah sedetail mungkin, serinci mungkin, menutup pintu masuk bakteri, virus dan lain sebagainya serapat-rapat mungkin dengan cara seperti ini. Jadi tidak langsung main dimasukkan aja. Kalau main langsung dimasukkan aja, syukur-syukur, kalau tidak ada masalah, alhamdulillah. Tetapi jika lagi apes, ya lagi apes dimasukkan, ternyata ada bakteri-bakteri, virus ataupun parasit yang terbawa masuk ke dalam kolam kita dan kita lost control atau kontrolnya kita kurang, maka yang terjadi ikan juga mudah terserang penyakit. Padahal sebelumnya ikan nggak sakit, kemudian setelah tanaman air masuk, ikan menjadi sakit. Oke, itu yang pertama adalah dicuci bersih dahulu. Baik teman-teman. Kemudian langkah yang kedua setelah dicuci bersih, kemudian saya sarankan ditaruh di dalam sebuah wadah bak ataupun ya kalau punya kolam kecil, taruh kolam kecil. Kemudian airnya tersebut, air kolamnya ataupun air baknya itu pun dikasih buah mengkudu ya, dan juga dicampur sedikit garam, jangan banyak-banyak ya garamnya, dan jangan sampai air garam tersebut itu sampai terkena ke daun-daun daripada tanaman airnya, karena sifat garam itu nanti saya khawatirnya korosi. Meskipun di tanaman air itu saya pernah itu tanaman air saya kena garam dulu waktu belum paham, akhirnya banyak yang kering daunnya, banyak yang mati. Ya, jadi saya sarankan hati-hati
menggunakan mengkudu juga bisa, di jus saja ataupun diremas-remas mengkudu, ataupun jus daun pepaya juga bisa. Kemudian jus bawang putih juga bisa. Ada yang menggunakan Introvlog, boleh aja Mas, boleh aja bapak-bapak semuanya menggunakan Introvlog, tapi juga takarannya jangan banyak-banyak karena ini kita hanya untuk pencegahan atau mematikan segala bentuk jenis penyakit, virus dan lain sebagainya yang masih menempel di tanaman air tersebut pasca kita bersihkan ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah jika bapak-bapak punya kolam penampungan kecil, taruhlah kolam situ. Ditaruh kolam di situ kurang lebih jarak 1 hari 1 malam, kemudian besoknya baru kita bisa pindahkan ke dalam kolam masing-masing. Jadi kalau di sini saya pasti ditaruh di kolam indukan dan juga indukan yang koloni maupun yang indukan yang karantina mandiri seperti ini. Jadi kelebihan dan kekurangannya untuk tanaman air itu sudah saya jelaskan teman-teman di video yang ini ya. Jadi semoga informasi dari saya ini bisa membawakan manfaat dan semoga bisa dijadikan sebuah referensi yang mana referensi ini adalah insya Allah ilmiah ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebelumnya. Ardi Chana Farm pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam albumin.